Oke, baik. Dalam video ini saya mau bikin tutorial, gimana sih caranya kita, bisa menemukan kerentanan menggunakan Nmap. Nah, jadi Nmap itu dia nggak cuma port scanning aja sih. Dia ada namanya NSE, Nmap Script Engine. Nah, di Nmap Script Engine ini kita bisa melakukan enumeration, ataupun kita bisa melakukan brute force attack, ataupun kita bisa melakukan menemukan kerentanan dari sisi web ataupun masing-masing service. Nah, untuk, database yang kita bisa gunakan di NSA ini, ada foldernya di cd user share and map scripts. Nah, jadi di folder ini kita bisa, menggunakan banyak, fitur ya dari si NSA ini. Nah, jadi NSA ini dibuat oleh si Nmap-nya sama komunitas. Jadi ada komunitas yang bikin script, terus dikasih ke si Nmap-nya lalu dipublish, di, Nmap-nya. Jadi ini banyak banget nih, kita bisa melakukan integrasi dengan Metasploit, kita bisa menemukan kerentanan dari mikrotik, nge-brute force mikrotik, router OS, ataupun MS SQL, kita bisa melakukan MS SQL brute force. Ini masih banyak sih fitur-fitur yang bisa kita, eee, gunakan dalam NS ini. Dan untuk contoh penggunaannya di sini, kita bisa menggunakan, sudo nmap script sama dengan foolen, kita masukin parameter service detection. Nah, di service detection ini, dia akan ngebantu si Nmap Foolen ini untuk nyocokin. Oh, karena kan service detection itu kan, dia akan muncul, apa service yang digunakan dan juga version-nya. Nah, si service yang digunakan dan version-nya ini, dia akan dicocokkan dengan database yang ada di Vulners. Nah, jadi, misalnya di Apache versi 2.4.6 misalnya, terdapat kerentanan. Nah, jadi dia akan calling nih ke vulners ini, ada nggak sih kerentanan di Apache 2.4.6? Oh, ada. Nanti adanya itu bakal dikasih ke hasil Nmap-nya kita ini. Oke, sampai sini paham ya? Jadi kita masukin 192.168.1, ini target yang mau kita scanning, ataupun kita mau scanning dalam satu jaringan, itu bisa. Kita bisa menggunakan parameter /24. /24 ini adalah notasi CIDR, Classes Interdomain Routing, yang dimana kalau /24 ini, dia akan scanning di IP address kelas C sebanyak dari 192.168.1.1 sampai 255. 255. Salah. Jadi kita dengan /24 ini sama aja dengan kita scanning seluruh satu jaringan. Artinya dengan /24 ini kita bisa ngelihat kerentanan-kerentanan yang ada dalam satu jaringan kita. Nah, oke, karena ini taking time, karena ini makan waktu, kita nggak pakai deh /24 ini, kita, menggunakan spesifik, targetnya. Oke, kita coba enter, kita masukin password-nya. Oke, untuk ngelihat progres dari Nmap, kita bisa klik enter. Nah, progresnya di sini dia melakukan undergoing cell scan, dengan progres 56% atau 57% lah ya, di titik 95. Oke. Nah, dia undergoing service scan, dia lagi coba service scan, ngedeteksi service scan. Jadi, servisnya ini dia dikumpulin dulu port apa aja yang kebuka dengan request paket SYN. Nah,
Setelah port itu didapetin, dia akan melakukan service scan. Service scan-nya service apa yang dijalankan dan juga versinya. Dan kalau kita tap lagi, dia menjalankan script scan. Nah, si script scan ini adalah foolen-nya ini. Kalau yang service scan ini adalah yang minus SV, kalau yang script scan ini adalah yang kita jalanin foolen-nya ini. Jadi kita udah dapat port-nya, kita matching-in, service-nya apa, versinya apa, lalu kita dicocokin dengan script scan ini. Oke, kita coba enter link lagi, udah progres 99%. Oke, kalau emang taking time, kita pause dulu. Oke, ini adalah hasil dari Nmap Script Engine dengan menggunakan fitur Foolen ya. Nah, di sini kelihatan menggunakan servernya Nginx dan ini vulnerability dengan serangan DOS attack. Nah, dan kita bisa langsung gunain sih sebenarnya di sini si CVE-nya ini. Kalau kita lihat dari oke, kita kontrol D aja. cd user ls grep kita masukin si ini. Nah, kita copy, kita paste, ada nggak ya? Oke, ini exploit-nya ada. Ini buat exploit-nya ada, buat nyerang kelemahan denial of service ini. Nah, dia bilang web server ini rentan dengan serangan denial of service. Nah, ini kita bisa langsung coba exploit sih. Tapi karena ini router, bukan router punya saya ya, ini saya di tempat umum, jadi saya nggak ngelakuin hal itu. Seperti itu sih. Dan kita bisa langsung eksekusi, dan ini dia langsung ngasih vulnerability-nya. Dan nggak cuman ngasih itunya aja sih, dia bilang HTTP XSS basisnya DOM-based, dia nggak temuin kerentanan, CSRF juga dia nggak temuin kerentanan, dan XSS Store juga dia nggak nemuin kerentanan. Ini menurut Nmap ya, tapi dia bilang ada HTTP enum di mana direktorinya /help. Ini adalah potensi. Potensi itu bukan berarti pasti ya. Berpotensi adanya folder atau file yang emang penting. Kalau kita akses, coba kita akses 92.168.1 help ya. Nah, ini bad request. Oke, berarti di blok nih. Oke, jadi ini dia bilang potensi interesting folder. Mungkin ini kena blok sih. Tapi si Nmap ini dia udah ngedeteksi bahwa ada folder help yang emang mungkin ini interesting. Di mana dia bisa ngedeteksi? Karena bad request itu 400 ini. Berarti folder help ini dia batasin mungkin yang cuma bisa login doang yang emang bisa akses folder tersebut. Mungkin segitu aja kalau dari penggunaan Sripulen ini. Jikalau ada pertanyaan bisa langsung menggunakan fitur question and answer ya, Q&A. Cukup sekian, terima kasih.